Salam marketing Kristus. Para pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dengan topik yang masih sama, yaitu bekerja bersama Kristus. Dan judulnya adalah untuk minggu ini, bekerja mendapat mahkota dari Kristus. Berita yang sangat menggembirakan karena kita bekerja dan kita mendapat upah, dan upah itu berupa mahkota. Ada satu ilustrasi. Di dalam satu pekerjaan, di dalam satu kantor, ada satu karyawan yang cukup hebat sekali prestasinya. Etos kerjanya bagus sekali. Sehingga sekian tahun lamanya selama dia bekerja, dia setiap kali mendapat penilaian appraisal karyawan di akhir tahun, selalu semua mendapat, dia personil tersebut mendapatkan nilai yang cukup bagus. Nilainya A terus. Prestasinya pun naik, otomatis income-nya pun ikut naik. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba dalam waktu 2 tahun ke belakang, personil ini yang tadinya semua menilai bahwa appraisalnya, penilaian akhir tahun bagus, tiba-tiba dia mendapatkan nilai yang sangat jelek sekali. Turun drastis, yang tadinya dari A jadi ini malah jelek sekali. Dan itu berlaku sampai 2 tahun berturut-turut. Teman-temannya heran, kenapa bisa terjadi seperti itu? Demikian juga bagian personalia. Akhirnya dia dipanggil oleh bagian personalia, ditanya, kenapa prestasi Anda, etos kerja Anda bisa menurun seperti itu? Dan dia katakan, ya, saya mengalami penurunan etos kerja karena kalau malam saya punya satu set job atau punya pekerja paruh waktu di malam hari, sehingga pada siang hari pada saat dia bekerja dia terkantuk-kantuk dan prestasi dia pun merosot tajam sekali. Cerita ilustrasi ini bisa terjadi di dalam perusahaan atau di dalam marketing. Karena biar bagaimanapun juga ini peristiwa saya ambil dari kisah nyata bagi seorang karyawan yang pernah mengalami hal seperti itu. Dan saya melihat hal itu, ini terinspirasi untuk menyampaikan kepada kita semuanya, para pengusaha, para marketing, untuk hal ini pun menjadi pelajaran buat kita semua, dan juga buat menjadi iman kita, buat kita yang bekerja di ladang Tuhan, buat kita yang menjadi pekerja Kristus. Jangan sampai penilaian etos kerja kita dinilai oleh Tuhan, Sang Empunya pekerjaan itu menjadi yang tadinya bagus, tiba-tiba menurun. Ini sangat berbahaya. Yang tadinya kita bercita-cita ingin mendapat mahkota, tapi justru bukan mahkota yang kita dapatkan, tapi justru kita tidak mendapatkan apa-apa. Atau bahkan lebih parah lagi, kalau justru kita tidak mendapat hidup yang kekal. Itu sebabnya kita perlu mempelajari bagaimana caranya supaya kita bekerja dan mendapat mahkota dari Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah setia sampai mati dalam penderitaan selama melayani Tuhan. Setia sampai mati dalam penderitaan selama melayani Tuhan. Wahyu 2 ayat 10. Di situ ada kalimat-kalimat yang lain, namun saya bacakan sepenggal saja. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Syarat yang pertama kalau kita ingin mendapat mahkota dari Kristus di dalam pelayanan kita, maka kita harus setia sampai mati. Kita tidak boleh punya set job, kita tidak boleh mengalihkan iman kita, atau kita tidak boleh mempunyai dua Allah. Seperti karyawan tadi, dia punya usaha, dia bekerja pagi siang hari, malam hari dia bekerja lagi. Dia tidak setia. Tuhan benci dengan itu. Itu sebabnya mari sama-sama kalau kita ingin mendapat mahkota dari Kristus, kita harus setia sampai mati. Dan yang kedua adalah kita harus melakukan pekerjaan sampai selesai. Dalam kita mengerjakan pekerjaan sampai selesai supaya tidak terbakar. Jadi yang kedua ini adalah melakukan pekerjaannya sampai selesai supaya tidak terbakar. 1 Korintus 3 ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan mendapat kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam
api. Rupanya pekerjaan Kristus yang kita diberi tanggung jawab itu, yang kita kerjakan, itu bisa terbakar. Kapan terbakar? Manakala kita tidak menyelesaikan pekerjaannya sampai tuntas. Pekerjaan daripada Tuhan berbeda sekali manakala kita melakukan dengan full heart, dengan tuntas sampai selesai. Maka Tuhan yang di surga akan disenangkan dan pekerjaan kita menjadi pekerjaan yang gemilang hasilnya. Tetapi kalau kita mengerjakan hanya setengah saja, setelah itu kita tidak mengerjakan lagi, maka pekerjaan yang sudah kita bangun setengah itu menjadi terbakar dan kita tidak akan mendapat mahkota. Jadi supaya kita bisa mendapat mahkota dari Kristus, kita harus mengerjakan pekerjaannya sampai selesai supaya tidak terbakar. Dan yang ketiga adalah kita harus fokus bekerja keras dan bertanggung jawab dengan mengikuti peraturan yang ada. Fokus dan bekerja keras dengan mengikuti peraturan yang ada. Itu hal yang ketiga di dalam 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Kalau saudara pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan membaca dari ayat-ayat yang sebelumnya, maka ayat ini membicarakan tentang memberikan perumpamaan kepada tentang seorang prajurit yang harus fokus dengan perjuangannya, tidak memikirkan kebutuhan pribadinya. Tetapi yang kedua, di situ sebutkan juga seorang atlet olahragawan yang tadi kita baca. Dan yang ketiga juga ngambil contohnya adalah seorang petani harus bekerja keras. Itu sebabnya hal yang ketiga ini saya menekankan kita harus fokus, bekerja keras, dan bertanding dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Jangan sampai kita beranggapan kalau kita sudah menjadi pekerjaan menjadi karyawan Tuhan, maka kita bekerja sembari kita tidak mengikuti aturan yang ditentukan. Apa itu? Yaitu ketentuan kita melanggar dosa kita. Tentunya kita juga tidak akan mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya yang ketiga saya selalu menekankan fokus, bekerja keras, dan bertanding dengan mengikuti peraturan yang ada. Mengikuti peraturan yang ada buat para pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sama-sama ingin bekerja, saat ini kita sudah bekerja dan kita ingin mendapat mahkota dari Kristus, maka kita harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah kita harus setia sampai mati. Dan yang kedua adalah melakukan pekerjaannya sampai selesai supaya tidak terbakar. Dan yang ketiga adalah fokus, bekerja keras, dan bertanding dengan mengikuti peraturan yang ada. Ketiga hal ini mari merupakan satu acuan buat kita supaya pada waktunya nanti kita mendapatkan mahkota dari Tuhan, mahkota kehidupan, mahkota upah dari kita bekerja melayani Tuhan selama kita di dunia ini. Kiranya hal ini menjadi motivasi buat kita bahwa kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh mengikuti hal tadi, maka mahkota menjadi bagian kita semuanya. Selamat melayani di ladang Tuhan dan selamat sama-sama kita akan menikmati memperoleh mahkota dari Kristus. Salam marketing Kristus.